Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Fasilitator Ibu Titin Ika Mahmudah. Pengajar praktik Bapak Pujito oleh Tri Puji Lestari SPD, SD Negeri 7 Kuripan, Kabupaten Grobogan, JKB Angkatan 8. Assalamualaikum, salam guru penggerak, salam bahagia. Pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Pertanyaan pemantik 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Saya beranggapan semua murid itu sama bagai kertas putih yang masih kosong, belum ada tulisan. Tanpa memperhatikan tekstur, ketebalan, bahan kertas, ibarat kata saya tidak memperhatikan keunikan murid. Bagaikan benda yang dipegang oleh orang, jadi benda mengikuti segala keinginan pemegang. Anggapan saya, guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Menulis membaca dengan suasana tenang menuruti perintah guru. Jar center sering saya lakukan. Metode ceramah. Lalu hasil akhir menjadi patokan pada bagian kognitif menjadi perhatian utama saya. Tanpa memperhatikan kodrat dan budi pekerti murid. Susah mengikuti dengan perubahan kurikulum. Akhirnya sadar pendidikan sebaiknya mengikuti perkembangan zaman. Setiap hari menuntut nilai maksimal dari murid dalam setiap kompetensi, malahan tidak menuntun secara terus-menerus. Berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari pemikiran KHD modul 1.1 sangat menginspirasi sekali, membuat pemahaman yang mendalam pada guru berubah 180 derajat. Tugas guru mendebalkan yang memberikan kekuatan laku murid. Belum tumbuh kembang sesuai kodratnya, memberikan kebebasan pada anak dengan memperbaiki lakunya supaya tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan mereka. Murid bukan sebagai objek yang dapat dimainkan, melainkan menjadikan subjek. Awalnya pembelajaran fokus dan tenang, saya ubah lebih menarik dan menyenangkan. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, bisa lingkungan sekitar, teknologi, ataupun bukan dari guru yang bisa menjadi narasumber ilmu bermanfaat. Memfasilitasi pembelajaran sehingga berpihak pada murid. Kebebasan murid dapat terbentuk untuk selalu berpendapat, berekspresi, berkarya sesuai yang mereka inginkan. Kalau di kelas tenang dan fokus, saya ubah siswa lebih efektif, aktif, dan kreatif. Pembelajaran yang berpusat pada murid, aktif, menarik, menyenangkan dengan permainan maupun lagu-lagu. Penerapan pembelajaran bermain puzzle, membuat lampion, melipat kertas, membuat ukiran sabun berbentuk hewan. Nilai tinggi tujuan utama pembelajaran. Namun, pendidikan sendiri untuk menuntun ke segala kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya memiliki moral budi pekerti yang anggun. Apalagi dengan kurikulum yang berubah-ubah, sekarang paham semua itu selalu mengikuti perkembangan zaman, bergerak untuk maju, tidak boleh statis. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Segera menciptakan pembelajaran yang menghamba pada murid, menyesuaikan kodratnya, memacu kreativitas untuk berinovasi dan berpikir kritis, berkebinekaan global, sehingga kearifan lokal tidak ditinggalkan, mampu mengembangkan budaya moral, berbudi pekerti, menerapkan pembelajaran berkolaborasi. Kesimpulan 1. Pendidikan menuntun tumbuh kembang murid sesuai bakat dan minat, sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 2. Pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu dan nilai saja, tetapi penanaman budi pekerti, mendidik sesuai kodrat alam dan zaman siswa. 3. Pendidikan sejatinya adalah mengamba pada murid. Demikian koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.